Apakah mahasiswa asing boleh membeli properti di Jepang? Dan boleh nggak sih beli properti sendiri daripada sewa? Pertanyaan ini sering sekali muncul, apalagi orang tua yang berpikir daripada sewa tiap bulan, kenapa nggak sekalian beli? Tapi apakah semudah itu? Jadi, apakah boleh mahasiswa asing membeli properti di Jepang? Bisa. Tapi apakah selalu lebih baik daripada sewa? Belum tentu. Semua tergantung dengan strategi, dana, dan jangka panjang. Apakah secara hukum mahasiswa bisa beli? Jawabannya bisa. Di Jepang, tidak ada larangan bagi orang asing untuk membeli properti. Status kamu mahasiswa, pekerja, atau bahkan tidak tinggal di Jepang, yang penting ada paspor, ada dana pembelian, dan proses legal registrasi. Jadi secara hukum tidak masalah, tetapi secara praktik kita harus lihat beberapa hal penting. Nah, ini yang jadi tantangan. Mayoritas bank di Jepang sangat ketat untuk KPR. Apalagi untuk orang asing, status visa pelajar, tidak punya penghasilan tetap di Jepang, dan biasanya bank meminta permanent resident atau visa kerja jangka panjang, riwayat pajak, dan penghasilan stabil. Jadi, kalau mahasiswa mau beli properti, hampir pasti harus cash keras. Ini yang bikin orang akhirnya tetap memilih sewa. Apa sih keuntungan mahasiswa membeli properti? Nah, kita sekarang bahas sisi positifnya. Pertama, tidak perlu membayar sewa tiap bulan. Di kota besar seperti Tokyo atau Osaka, sewa bisa 70.000 sampai 120.000 yen per bulan. Kalau kuliah 4 tahun, total sewa bisa ratusan juta rupiah. Kedua, setelah lulus, bisa dijual kembali. Kalau beli di lokasi bagus, dekat stasiun atau kampus, properti masih bisa dijual lagi. Yang ketiga, bisa disewakan ke mahasiswa lain. Kalau nanti pindah kota atau kembali ke Indonesia, unit bisa jadi aset rental. Dan yang keempat, kontrol penuh atas properti. Tidak terikat aturan landlord seperti di apartemen sewa, tapi jangan hanya lihat keuntungannya. Pasti akan ada risiko dan tantangan. Apa aja sih? Properti di Jepang cenderung depresiasi. Bangunan di Jepang nilainya turun seiring usia. Yang biasanya stabil atau naik adalah tanahnya. Dan itu pun tergantung lokasi. Lalu pajak tahunan tetap ada, walaupun tidak tinggali. Jual properti tidak selalu bisa cepat. Apalagi kalau lokasinya kurang strategis. Tanggung jawab legal dan administrasi, mahasiswa harus siap mengurus dokumen, pajak, dan administrasinya. Namun resikonya kalau hanya tinggal 2-3 tahun aja, dan kalau masa studi pendek, kadang lebih masuk akal sewa daripada beli. Nah, kita balik lagi. Apakah sulit untuk orang asing? Secara hukum tidak sulit. Secara pembiayaan bisa jadi sulit kalau bergantung ke bank. Yang paling penting adalah analisis lokasi, tujuan jangka panjang, perhitungan biaya total, bukan hanya harga beli. Kalau orang tua memang ingin investasi jangka panjang di Jepang, beli bisa jadi strategi. Tapi kalau hanya untuk tempat tinggal sementara 2-3 tahun, sewa sering kali lebih fleksibel dan aman. Kalau kamu atau anak kamu berencana kuliah di Jepang dan lagi mempertimbangkan beli properti, pastikan hitungannya matang, bukan hanya emosional. Kalau kamu mau, kita bisa bahas simulasi hitungan beli versus sewa untuk mahasiswa di Tokyo selama 4 tahun.